dihapus dulu. Bisa ini Mas. Coba Mas Pongki yang hapus. Saya hapus nggak bisa ini. Atau ini share screen-nya ditutup dulu ya kayaknya. Ditutup dulu apa ngefek gak ya? Sebentar ya. Kita ulangi lagi ya. Oh iya, share screen-nya saya tutup dulu ya. Saya ulangi lagi. Oh oke, bisa. Jadi bismillah kita mulai pelan-pelan. Jadi ini catatan saya yang kemarin kita bawa dari kita dapat dari kegiatan Silatnas. Jadi Silatnas kemarin 2 hari. Jadi oleh-oleh pertama minimal kelihatan ini suasana dalam ruangan ini. Ini foto kegiatan dalam ruangan kita kemarin. Jadi kemarin materinya cukup padat, jujur cukup padat, dan saya merasakan jujur terima kasih ke teman-teman panitia di Jogja kemarin bahwa ini mungkin Silatnas perdana. Saya ikut Silatnas itu sejak Silatnas ke-5 kalau nggak ke-4 ya, lupa saya waktu di Bandung dulu itu. Ke-5 kalau nggak, ke-4 di Bandung, ke-5 itu Malang. Ini adalah menurut saya ini pengalaman pribadi saya selama di IBF itu, ini adalah Silatnas yang paling banyak Bapak tampil, paling banyak Bapak memberikan materi karena pada 2 hari Betul sekali. mulai dari datang awal itu Bapak sudah di lokasi, kemudian sore sesi hari pertama, terus malam itu Bapak lagi pagi olahraga Bapak, terus kemudian Bapak lagi setelah itu acara inti, penutupan Pak Happy lagi gitu. Jadi ini mungkin satu konsep yang ditunggu-tunggu. Kenapa kok Silatnas itu dijadikan satu hari rayanya teman-teman IBF? Dan memang harapan kita seperti itu ya, mungkin lebih banyak Bapak yang tampil gitu. Iya, betul itu, betul. Mengobati kerinduan kita selama, apalagi ini Silatnas ini kan ke-12 ini kan sempat libur kemarin ya, ke-11 gitu. Jadi ini kayak Ewis bonek kabeh wis budal ini, level berapa wis berangkat. Iya, sudah pulang kampung kayaknya. Iya. Jadi intinya seperti itu, saya mulai pelan-pelan ya teman-teman semuanya. Jadi kemarin itu hari pertama itu dibuka oleh, ini tulisan saya bagus kan Mas Jajang ya? Bagus Mas, karena kan nulisnya nggak pakai pulpen ini. Nah, intinya masih bisa dibaca teman-teman. Bisa, bagus. Kalau teman-teman yang lainnya ada yang tulisannya kok Mas kok kayak tulisannya jelek atau apa, nanti monggo silakan tanya di. Tapi disclaimer dulu ya Mas Jajang, disclaimer dulu. Kalau nanti ada pertanyaan yang saya belum bisa jawab, nanti saya tanyakan ke Pak Happy dulu ya jawabannya. jadi karena kita juga masih sebetulnya kemarin itu masih punya banyak pertanyaan karena waktunya tidak lutut kemarin itu. Jadi saya disclaimernya di depan Mas Jajang. Jadi kalau ada materi Bapak yang saya sampaikan di sini, yang ada pertanyaan kritis ataupun dalam yang saya belum bisa jawab, nggak saya jawab dulu. Nggak apa-apa Mas Rizal. Jadi ini kan memang sharing oleh-olehnya yang Mas Rizal dapat lah, kurang lebih seperti itu. Yang pertama intinya gini, kemarin di pertemuan pertama itu ngomongnya adalah yang tampil pertama kemarin itu di hari pertama itu adalah Pak Jambur selaku Sekjen Pusat dan juga Mas Sodik di kaderisasi pusat. Tetapi saya ngomong pesan-pesan utamanya saja nih, pesan-pesan utama ini masih keorganisasian. Jadi selama 11 tahun IBF, jadi mulai tahun 2009 sampai kemarin 2020 dan 2021 sekarang ini gitu, IBF selalu yang sering kali disampaikan Pak Happy adalah disiplin perjuangan. Benar-benar kita ini menjadi berjuang. Makanya kenapa Pak Happy kemarin waktu ditanya oleh Mas Kiki Mangrove, Mas Pak Happy, jenengan ini kira-kira gini bahasanya ya, Pak Happy, kenapa sih kok maunya ngurus-ngurusi kita yang banyak masalah, yang banyak utang, yang banyak ini dan sebagainya? Apa Pak Happy nggak bosan, nggak capek itu ngurusi kita? Jawabannya Pak Happy dengan sederhana yang menurut saya dalam sekali makna beliau, bahwa saya ingin menciptakan banyak pejuang. Jadi ngomong konteks pejuang itu, kenapa kok kita di IBF disebut sahabat pejuang? Nah, di tahun ke-12 ini Pak Jambur menjelaskan cukup detail sekali. Semoga nanti kalau seandainya ini ada pengurus-pengurus daerah, filenya bisa disampaikan terkait yang ini ya Pak ya, Mas Diki ya, terkait yang keorganisasian. Jadi kita akan fokus juga di tahun ke-12 ini dan seterusnya untuk fokus mulai membangun disiplin organisasi. Nah, disiplin organisasi ini akan lebih detail. Kalau kemarin itu kan namanya perjuangan ya Pak ya. Perjuangan terus kita maju lah, istilahnya maju, apa yang bisa kita bantu, kita perjuangkan. Ya kita ngomongnya ruhnya IBF. Nah, tapi dimulai tahun 2021 ini di Silatnas kemarin, kita akan mulai fokus terkait disiplin organisasi. Jadi nanti akan ada musyawarah nasional selama 4 tahunan sekali, mulai dari di breakdown, jadi nanti akan detail lokakarya. Jadi istilahnya mau nanti akan di standarisasi semua detail terkait kebijakan dari level nasional, wilayah sampai kabupaten kota. Nah,
musyawarah nasional itu nanti diduplikasi sampai ke wilayah, sampai ke kota ya. Jadi di wilayah juga ada musyawarah nasional, di kota kabupaten juga ada. Nah, untuk silatnasnya sendiri ini nanti kemarin dilut sekali bahwa sebenarnya dulu silatnas itu selalu bulan Syawal memang, selalu bulan Syawal. Tapi karena Ramadan sama hari raya kan selalu maju ya. Jadi silatnas kita tetap di November. Tapi nanti ke depan silatnas ini akan dikembalikan lagi ke awalnya dulu, bahwa diusahakan silatnas ini di bulan Syawal. Jadi benar-benar momentum silaturahim halal bihalal. Kira-kira seperti itulah harapannya. Secara koorganisasi seperti itu. Nah, yang akan dimunculkan dari program prioritas ini kelihatan ya gambarnya ya, tapi kalau nggak jelas saya ceritakan sedikit. Yang biru ini adalah insya Allah nanti IIBF mulai tahun depan akan memunculkan 99 perusahaan yang diorbitkan oleh IIBF. Detailnya jujur kita belum di breakdown, tapi yang jelas ada 99 Fortune Company. Kita bersiap-siap ketiga itu ya, kadang-kadang tidak ini kegiatannya seperti apa. Makanya nanti akan ada loka karya dari kaderisasi pusat ingin menstandarkan kegiatan yang itu nanti diduplikasi sampai ke wilayah, sampai ke daerah kota kabupaten. Nah, yang ketiga pembinaan dan kaderisasi ini tetap ini kegiatan yang nggak akan pernah putus sebagai koorganisasi IIBF. Makanya IIBF ini saya tulis ya. Jadi ini yang diharapkan oleh Pak Happy Trenggono dan selaku founder IIBF juga ya, bahwa IIBF menjadi to be the living organization. Jadi organisasi yang hidup. Ini maknanya dalam sekali sebetulnya. Sempat disinggung oleh Pak Happy kemarin waktu kita Zoom meeting 3 atau 1 bulan yang lalu ya, sebelum silatnas itu ketika ada sesinya dengan Pak Happy itu, bahwa living organization ini fokus kepada kaderisasi. Kemudian yang kedua adalah ini ya, kepedulian terhadap kader juga. Yang ketiga adalah bisnis dan investasi kader. Ini yang diharapkan muncul seiring 12 tahun kondisi IIBF. Jadi sekali lagi intinya di sini adalah kalau dulu kita fokusnya adalah disiplin perjuangan, insya Allah nanti ke depan tunggu tanggal mainnya dari pusat akan mulai menstandarisasi bahwa kita akan mulai berbicara terkait disiplin organisasi. Apakah IIBF dari dulu nggak ada disiplin organisasinya? Ada, ADART semuanya lengkap. Cuman yang kira-kira itu yang pertama. Jadi ini kesimpulan dari Pak Jambur kemarin. Nah, ini sesinya yang kedua, sesi masuk. Yang pusat. Sebentar, ini suaranya agak. Nah, ya, ini satu ya. Sebentar, ada yang suaranya pusat. Materi selanjutnya setelah Pak Jambur kemarin itu, dia mengingatkan satu prinsip-prinsip yang memang mungkin kita sebagai kader harus ini ya, harus kembali mengingat sebetulnya kenapa sih kok IIBF hadir, kira-kira seperti itu. Kenapa sih Pak Happy kok fokus ingin membangun pengusaha di dalam IIBF. Sebetulnya apa yang membuat Pak Happy itu benar-benar fokus bahwa kita punya tujuan besar kita membangun aktor pengusaha Indonesia. Ini PR yang luar biasa berat, dan ini positioning yang diambil oleh IIBF. Kalau kita kembali ke visi misi IIBF, sekali lagi ini menjadi pengingat kita semua bahwa yang berbisnis layaknya pebisnis kelas dunia dan berperilaku layaknya muslim yang bertakwa. Nah, kemarin Mas Odik bawa mungkin 2-3 slide ya, yang ini luar biasa, ini pengingat buat kita. Ini terkait IIBF itu kenapa sih kok ini dari ini ya, jadi Pak Happy itu ini ikrar Pak Happy, ini doa Pak Happy ketika di Multazam waktu itu. Ya Allah, masukkan kita dalam barisan perjuangan Rasulullah. Ketika kembali ke Indonesia, ternyata orang yang berdatangan ke Pak Happy itu semakin banyak, berkonsultasi masalah hutang dan sebagainya. Akhirnya beliau memutuskan sepertinya memang ini yang diarahkan untuk kita fokus di perjuangan IIBF. Karena beliau kemarin menyinggung Al-Qur'an 18 itu. Al-Qur'an 18 itu istilahnya gini. Pak Happy itu kemarin menyebutkan ini, Mas. Jangan-jangan khawatirnya kita itu digolongkan orang-orang yang buta, tuli, dan bisu. Kita tidak mendengar apa yang sebetulnya terjadi di kondisi di sekitar kita, di negara kita. Makanya beliau fokus membangun pengusaha dengan IIBF ini. Nah, Pak
Mas Sodik juga menyampaikan bahwa fondasi IIBF dalam membangun dan berjuang ini kepotong ya tulisannya, tapi ini dalam membangun dan berjuang. Namun dan ini prinsip kita yang selama ini menjadi satu ruh, bahwa selalu saja Pak Hadi menyampaikan ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, yang tidak mempedulikan bayaran. Makanya kenapa nggak heran ketika kemarin Pak Hadi guyon itu ya, guyonnya Pak Hadi gini, kalau ngundang pembicara dari IIBF itu pematerinya nggak disuruh bayari aja sudah alhamdulillah. Jadi itu insya Allah itu insya Allah. Jadi siapapun itu, makanya kenapa Pak Hadi itu kemarin cerita berulang kali tentang konsep ridho, yang ngajar ridho, yang belajar ridho, insya Allah. Karena yang ngajar itu kalau sudah pusing dengan ini tentang bayaran dan sebagainya, ini susah. Makanya kenapa beliau sampaikan banyak sekali sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan ke kita. Tapi mungkin itu berat, dan yang mungkin bisa kita ambil untuk kita jalankan di keorganisasian IIBF itu ini. Jadi ikutilah orang yang tidak meminta padamu. Jadi insya Allah akan daerah siapapun yang undang IIBF. Kira-kira gini Mas Dadang ya, kayak budal toko dewe, mulai dewe gitu Mas Dadang. bahkan ngapunten ya, saya ngomong aja silakan himpal sama Pak Happy gitu ya. Itu kemarin baru nggak apa-apa ya, saya cerita sedikit tadi. Itu saya Mas Diki sama Mas Erik sama Pak Khairul kapan hari yang waktu makan sama Bapak itu kita diundang, nganterin Bapak langsung bilang gini ke Mas Erik, jangan ada yang bayari. Gitu, jangan ada yang bayari. Ini Pak Happy yang datang jauh-jauh, dia yang bayari juga gitu. Insya Allah ini menular ke murid-murid. Jadi kenapa kok kita menjaga kemurnian dakwah, bahasanya seperti itu. Jadi ikutilah orang kita imbalan. Iya Pak Tukin ya. Iya. Jadi kan Mas Sodik menyampaikan kebijakan zaman sekarang ini ya di sekeliling kita ini banyak kawan-kawan kita yang jatuh bangun, terjerat hutang, terjerat riba dan sebagainya. Ini panggilan untuk kita semuanya. Nah yang ini di Al-Maun 1-7 ini adalah satu ini ya, satu prinsip atau fondasi kenapa sih IIBF itu kok hadir gitu ya, membangun dan berjuang itu ruhnya itu seperti apa. Nah ini yang disampaikan, yang ini menjadi intisari kenapa IIBF itu terus ada, terus tumbuh dan terus berjuang. Kira-kira seperti itu. Ini materi pembukaan kemarin di Silakas kemarin. Cukup Mas Dadang, kita tutup acaranya. Baru pembukaan. Iya, intinya belum ini. Intinya belum. Tapi ya, ini ditunggu. Ini menurut saya krusial sekali Mas. Jadi kita sebagai kader-kader IIBF harusnya kembali ini sebagai pengingat kita. Jujur kenapa kok saya materi pertama ini juga menyentuh sekali, karena ini pengingat kita bagaimana Pak Happy mengingatkan. Bahkan kemarin Pak Happy di awal itu, ini sebetulnya quote lama beliau yang kemarin akhirnya menggema lagi di Silakas, ini nasihat beliau bahwa ketika Pak Happy bilang seperti ini, jangan-jangan khawatir kita itu kan kita masuk ke dalam ayat Al-Baqarah 18 ini, kita termasuk orang yang buta tuli bisu, tidak melihat kondisi sekitar kita. Nah ini sebetulnya capture file lama ini, kalau nggak salah ini sejak dulu Pak Happy selalu mengingatkan ini. Kemarin di Silakas diingatkan lagi bahwa orang yang mengabaikan spiritual akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhannya. Orang yang mengabaikan material akan kehilangan kesempatan untuk mengambil banyak tanggung jawab. Nah, Pak Happy selalu menegaskan kita ini umat yang makan, kita umat yang memikirkan keduanya. Ini pesan yang sangat dalam sekali kemarin Pak Happy. Pak Happy kan ngomong itu kan simpel tapi abot Mas. Tapi ini luar biasa. Ini pengingat kita sebagai pembuka kemarin itu bahwa kita menjadi umat yang memikirkan keduanya. Kalau seandainya kita ngomong spiritual saja gitu ya, itu kita akan kehilangan mengambil banyak tanggung jawab. Padahal kondisi sekarang kita sama-sama tahu tema yang diambil di Jogja kemarin kan mengambil tanggung jawab di era pandemi. Kondisinya seperti ini. Jadi seperti itu. Nah kemarin ini saya beberapa kali Mas Dadang ini dapat kalimat ini, dan kemarin sempat tersampaikan juga ke beliau. Ini kalimatnya Pak Happy itu. Waktu kita kemarin sempat ketemu sama beliau, waktu beliau ke Surabaya juga menyampaikan hal yang sama. Jadi izinkan kami, istilahnya Pak Happy juga, dan juga mungkin kita juga di dalam golongan memperjuangkan memperjuangkan Rasulullah tadi dia. Izinkan kami untuk membawa Indonesia ini kembali kepadamu. Ini ikrar yang luar biasa dalam ketika beliau menyampaikan ini di janji beliau di Multazam waktu itu. Izinkan kami untuk membawa Indonesia ini untuk kembali kepadamu. Ini rasa-rasanya menjadi luar biasa, menjadi panggilan untuk kita semua.
Nah, saya masuk ke materinya Pak Happy dari pertama itu, ini luar biasa ceritanya ya. Jadi beliau cerita tentang Senat Haji. Senat Haji ini kalau teman-teman nanti buka di browser atau di YouTube atau di Google itu ketemu semuanya. Ini orang yang sempat viral dulu, viralnya zaman dulu ya. Saya sempat baca juga ini sebetulnya terkait beliau yang berjalan kaki dari Bosnia ke Tanah Suci melewati 6 negara. Saya nggak tahu urutannya, tapi yang jelas melewati Turki, melewati Syria sampai ke Arab Saudi itu melewati 5.700. Meskipun beritanya viral ketika beliau itu kan ceritanya awal itu pengen sekali untuk berangkat ke Tanah Suci, tapi kondisi ekonomi kan nggak memungkinkan, nggak kepikir lah untuk ke sana. Tetapi beliau mimpi berkali-kali untuk berangkat ke sana. Akhirnya diputuskannya jalan kaki. Sebetulnya waktu awal jalan kaki pun sudah banyak yang nawari berikan tiket dan sebagainya. Cuman beliau sampaikan cerita mimpinya nggak gitu. Istilahnya kalau bahasanya Pak Happy itu perintahnya tidak seperti itu. Makanya beliau jalan kaki hampir di titik kegagalan terakhir ketika mau masuk itu kisahnya nggak keluar sampai beliau nggak makan beberapa hari waktu itu. Jadi ada kalimat sakti beliau itu ketika selama perjalanan banyak keajaiban itu selalu yang disampaikan, yang diucapkan, aku mencintaimu. Ini katanya Pak Happy ya Mas Dadang ya. Betul sekali. Jadi benar-benar kuasa Allah banyak sekali ditunjukkan ketika beliau proses perjalanan itu. Dan di titik hampir beliau gagal ketika mau masuk itu gara-gara visa ditunggu hampir lebih dari 20 hari. Akhirnya dianterin itu visa, akhirnya beliau bisa masuk ke sana. Nah, ini panjang sebenarnya ceritanya. Tapi pesan utama yang ingin Pak Happy sampaikan ke kita adalah bahwa keberhasilan itu diberikannya di akhir, tetapi keberhasilan itu diciptakan di awal. Si Senat Hasik ini luar biasa. Memang setelah saya kurang paham, lupa Mas, 8 bulan kalau nggak salah ya, akhirnya berhasil masuk ke Tanah Suci. Jalan luar biasa, banyak kisah-kisah ajaib ketika mengiringinya itu. Jadi beliau memang 8 bulan hampir gagal waktu itu, tetapi sebetulnya ketika kemarin Pak Happy mengupas ini, Pak Happy sampaikan bahwa sebetulnya keberhasilannya itu dia itu bukan saat terakhir setelah 8 bulan berhasil masuk ke Tanah Suci kita. Keberhasilan dia diciptakan di awal. Memang diberikannya di akhir, tetapi diciptakan di awal ketika beliau memutuskan menitipkan, istilahnya doa, menitipkan istri dan anak-anaknya untuk ditinggal. Dan disitulah awal mula sebetulnya keberhasilan itu sudah diciptakan untuk si Senat Hasiknya ini. Nah ini, jadi ini disambungkan oleh Pak Happy bahwa mau tidak mau kita harus tulis ulang, kita ciptakan keberhasilan itu. Beliau pesan kemarin. Nah, yang sering jadi masalah itu kan gini Mas Dadang. Yang sering jadi masalah yang kemarin diingatkan Pak Happy itu, karena kita ini sering nggak jelas ya, nggak jelas apa yang kita mau. Jadi karena pengennya itu apa gitu ya. Di Senat Haji kan jelas, tujuannya jelas, bismillah berangkat ke Tanah Suci jalan kaki dengan bekal coklat seadanya waktu itu. Nah, ini yang Pak Happy ingatkan ke kita, bahwa seringkali kita itu nggak jelas apa yang kita inginkan. Makanya ketika kamu berhasilnya karena tinggi gitu ya, berhasilnya model seperti apa yang kita harapkan. Makanya Pak Happy kemarin menyampaikan yang harus diperjelas itu adalah keinginan kita. Jadi saat ini kita maunya apa, keinginan kita itu harus jelas. Itu arahnya kemana, maunya apa. Yang kedua adalah keyakinan kita. Ini yang harus diperjelas. Keinginan kita itu apa dan keyakinan kita. Saya kalau salah ini mohon diingatkan. Saya kemarin nangkep dari Pak Happy bahwa yang harus dipelihara itu dua itu. Dan tidak ada kompromi dengan keyakinan. Yakin, tidak ada kompromi dengan keyakinan. Nah, kira-kira itu pembukaan. Ini materi inti aja belum masuk slide ya Mas Dadang ya kemarin. Ini beliau ingin bercerita terkait 5 super skill atau 5 skill yang sangat diperlukan untuk menjadi kaya raya. Intinya seperti itu. Tapi seharian sendiri di hari pertama Pak Happy bahas ini pengingat kita. Jadi sebetulnya kita kepingin apa gitu ya, yang jelas, yang sering kali gagal itu beliau sampaikan karena kita itu nggak jelas tentang apa yang kita mau. Makanya harus diperjelas. Ini saya ulangi sedikit ya. Makanya harus diperjelas. Jadi keinginan kita itu apa dan keyakinan kita apa, dan harus dipelihara. Tidak ada kompromi dengan yang namanya keyakinan. Nah, kira-kira seperti itu.
Pak Happy yang kemarin sampaikan. Nah, akhirnya dia mulai masuk. Ini bukan materi ya, dia Pak Happy itu sejak megang mic awal itu sudah materi ya, meskipun belum masuk slide ya, gitu ya. Makanya ketika ini ya, ketika si Syarad Haziq tadi itu bermimpi, kemudian dia mulai jalan, benar-benar diniatkan semuanya karena Allah. Makanya karena setiap kali menemukan keajaiban selama perjalanan itu yang disampaikan itu aku mencintaimu, maksudnya mu itu Allah ya. Makanya kegiatannya si Syarad Haziq jalan kaki, ketika akhirnya berhasil sampai ke tanah suci, beliau tarik Pak Happy itu mempelajari dan memberikan pelajaran ke kita bahwa yakinkah apa benar bisnis yang kita saat ini jalani benar-benar untuk keluarga, agama dan bangsa di ujungnya. Nah, itu yang Pak Happy selalu ingatkan ke kita. Selama niat kita untuk beribadah kepada Allah, bagaimana kita mengaitkan dengan ibadah, janji Allah segala sesuatunya akan berhasil. Seperti cerita tadi Syarad Haziq yang memberikan analogi prosesnya beliau yang akhirnya berhasil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini yang menjadi koreksi dan juga pengingat buat saya pribadi, juga teman-teman yang alhamdulillah ini 81 orang ya Mas Adam. Alhamdulillah banyak yang hadir hari ini. Sekali lagi ini saya cuma saya hanya menyampaikan apa yang kita dapat waktu silabus oleh Pak Happy. Ya itu kalau kita itu saja nih, kalau seandainya beliau usul gitu ya, Pak Muflis itu ya, tambah waktunya kan gitu maksudnya. tapi ini materi yang hari kedua ini sebetulnya menjadi pengingat yang lebih dahsyat buat kita semuanya. Jadi nanti ini catatan ini gambar ini saya share kan apa ini gambar kok, ini saya kemarin saya JPG-kan, tapi kalau ada yang salah, yang kemarin bahwa ini ada yang ikut silabus kemarin bisa diingatkan juga. Nah, ini masih hari pertama. Ini masih hari pertama ternyata di slide ini. Jadi sebentar. Oh iya betul. Jadi kita nanti Pak Happy itu kemarin gini. Sebetulnya intisari apa yang materi yang Pak Happy ingin sampaikan di silabus hari ini itu berangkat dari pertanyaannya Mas Erik. Kemarin itu Mas Erik hampir mau berangkat ujungnya. Jadi mohon doanya, saya juga belum update ini kabar terbaru. Kemarin saya WA beliau, Mas Erik Ketua IPO Surabaya. Jadi putra beliau itu baru 7 bulan lebih karena ada faktor medis harus dilahirkan kemarin itu pas silapnas itu Mas Dadang. Pas mau berangkat itu beliau akhirnya nggak jadi berangkat. Nah Pak Happy marah nyari, mana Erik itu? Ini yang nanya ke saya ini mau saya jawab sekarang ini. Ternyata Mas Eriknya nggak datang kemarin. Jadi apa kita ini aja, apa kita tunda ini jawabnya ini nunggu Erik gitu. Kayaknya kemarin materinya nggak selesai karena nunggu Mas Erik Mas Dadang gitu. Ya, jadi Mas Erik itu sempat, dan ini saya tahu sendiri ketika makan malam sama Pak Happy itu enggak nanya hal yang sama, sederhana tapi Pak Happy itu sampai gini, Mas ini nggak bisa dijawab langsung. Nah jawabannya itu di silabus kemarin. Mas Erik itu sederhana, Pak Happy sebetulnya orang kaya yang super kaya itu ngapain sih? Apa yang mereka lakukan seperti kok bisa kaya seperti itu? Nah itu menjadi perenungan yang luar biasa bagi Pak Happy kemarin itu. Makanya Pak Happy juga sampaikan bahwa ini muncul dari pertanyaan sebetulnya. Ini muncul dari pertanyaannya. Khusus di slide yang akhirnya muncul 5 super skill itu, 5 skill yang sangat dibutuhkan untuk menjadi itu berangkat dari pertanyaan Mas Erik. Nah, kemarin itu seperti itu ceritanya. Nah, kita mulai sedikit materi lanjutannya dari Pak Happy kemarin. Jadi, nah ini sebentar, ini kesini dulu apa ke bawah dulu ya Mas? Ke bawah dulu Mas. Saya boleh nyatet ke kanan dulu boleh, ke bawah dulu boleh. Sebentar, ini mungkin dari teman-teman peserta ini aman ya, saya slide ini terbaca dengan nyaman ya kalau di HP ya juga ya. Boleh chat dong kalau ada yang mungkin kecepatan atau gimana. Bagus. Iya. Nyaman sekali, sangat jelas. Nyaman. Iya, saya lanjutkan. Nah, kemarin itu, ini sebelum saya geser ke bawah saya minta tolong semuanya siap-siap ke chat ya, ke chat. Nanti ada pertanyaan yang nanti langsung dijawab di chat ya. Habis ini saya geser ke bawah, habis ini slide-nya. Jadi biar standby dulu. Ini Pak Happy kemarin ngasih pertanyaan gini. Ini kalau seandainya ada dua pilihan, harus dipilih cepat nih, Nah, setelah ini Mas Dadang pantau grup chatnya ya Mas Dadang.
Yang kemarin itu Cilatos gak usah jawab lagi ya. Siap, bocoran ya soalnya. Nah, saya geser ke bawah sekarang ya. Langsung dijawab cepat, gak boleh mikir, gak boleh ngitung. Jadi pertanyaannya Pak Happy kemarin seperti ini. Seret, ini Mas, permainan. Kita berandai-andai seandainya Anda dalam 30 hari, saya kasih setiap harinya 1 juta rupiah. Dalam 30 hari berturut-turut setiap hari 1 juta rupiah. Ini pilihan yang pertama. Atau yang kedua, tak kasih 50 perak, 50 rupiah setiap hari, tapi setiap harinya dikalikan 2. Pilih yang mana? Yang satu atau yang dua? Ayo dicek semua yuk. Pilih yang satu atau yang dua. Ayo gak boleh lama-lama. Monggo Bapak Ibu, jawabannya A atau B gitu aja. A atau B, 1 atau 2 atau A atau B. 50 rupiah. Oh, dipantau Mas Jajang. Harinya kita jual 50. Oh, ini A, 2, B, 1, ada yang 1 juta, ada yang 2, ada yang milih 1 juta setiap hari selama 30 hari, ada yang 50 rupiah dikali berapa ini? 50 rupiah setiap hari, tapi di setiap harinya dikalikan 2. Nah, ini alhamdulillah ini aktif ini yang ikut ini udah Kurang banyak. kurang banyak. Apa nih? Sudah tahu sini jawabnya kurang banyak. Disuruh jawab A atau B, jawabannya kurang banyak. Angin. Pilih 1 buat bayar angsuran Mas. Iya. Jadi ya alhamdulillah ini banyak yang ikut, banyak yang merespon juga. Jadi intinya kemarin itu ini mana ini kabarnya ini sebentar. Ya. Jadi kalau ini kemarin ini lumayan ini debatnya lumayan kemarin ini sebutnya. Oh pilih langsung 1 jelas itu ya. Tapi persyaratannya ini nggak boleh ngitung ya, nggak boleh ngitung tuh. Nah setelah ini boleh ngitung karena ini di rumah masing-masing santai. Nah bedanya Pak ini menyampaikan seperti ini. Orang yang nomor 1 ini orang yang linear ya. Orang yang linear itu ya wis lempeng gitu ya, lempeng terus gitu. Nah yang kedua ini adalah eksponensial. Ada yang nanti coba ya ngitung, maka ada yang santai-santai ngitung. Kalau 50 besoknya dikali 2, 100 besoknya kali 2, 200 besoknya kali 2, 400 terus sampai 30 hari, sama sekali 30 hari. Yang ini jadi berapa Mas Jajang? Bantu ngitung Mas Jajang. Kalau yang atas ini jelas ya 30 juta. Yang bawah ini berapa? Nah. Nanti Mas Jajang tak suruh tak kasih tugas buat ngitung Mas. Tapi yang jelas Pak Happy itu gini, ngapunten, ini ada yang bocor Mas Jajang suaranya. Iya. Ampun Mas. Siapa Kurang turun? lebih itu hasilnya 40 sekian kurang lebih. Kalau yang 50 rupiah, 40 juta. Iya, kemarin tuh kalau hitungannya Pak Happy itu tembus di 4,5 miliar atau berapa itu saya kurang paham ya. Iya, Yang jelas gini, pesan utamanya Pak Happy itu adalah ini Mas. Yang ini itu 4 miliar. modelnya itu eksponensial seperti ini. Nah kebanyakan kita itu kan maunya yang pasti-pasti aja, yang lempeng-lempeng aja gitu ya. Nah siapa yang percaya eksponensial? Nah itu salah satu inti jawaban itu orang-orang kaya. Ini yang menjadi challenge-nya. Ini kita kader-kader IBF ya. Challenge-nya Pak Happy ini katanya beliau ini ukuran yang rasional Mas. Ukuran yang rasional itu angka 10 tahun ke depan ini rasional untuk dicapai. Jadi bukan tahun depan gitu ya, enggak ya. Saya Pak Happy nulis ini menurut saya luar biasa. Challenge-nya atau tantangannya adalah how to get rich in 10 years. Bagaimana mencapai yang namanya kekayaan itu dalam 10 tahun ke depan. Nah itu baru dikupas sama Pak Happy. Nah ini tambah menarik ini ya. Jadi tantangannya, Pak Happy kasih tantangan dulu. Tantangannya itu how to get rich. Bagaimana ini saya juga, Mas Jajang juga, dan kita semua yang semoga saja Allah perjalankan untuk bisa menjadi salah satu rich di 10 tahun ke depan ini. Amin. Kita semua yang ada di Zoom meeting malam hari ini. Nah, baru di sini nanti isunya Pak Happy mau dijabarkan. Sebetulnya apa yang dilakukan untuk get rich itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ini materi oleh Pak Happy kemarin. Nah, dari sini mau jawab pertanyaan dulu atau lanjut dulu Mas Jajang? Boleh monggo dilanjutkan aja. Ini yang hadir dari Aceh juga ada nih. Aceh, kemudian Jogja, Probolinggo, kayaknya banyak ini Mas. Alhamdulillah. Dari Kulon Progo, dari Jombang, alhamdulillah banyak yang hadir. Oke. Jadi sekali lagi ini banyak pesan itu. Saya nanti ini format yang cara-cara saya ini format gambar ya. Jadi insya Allah kalau mau minta saya share, cuman
mungkin ada koreksi nanti, mungkin bisa dikoreksi kalau ada yang catatan saya yang keliru gitu ya. Cuman, nah ini mas, ini yang paling penting mas Dadang kemarin disampaikan oleh Pak Happy itu ya. Sebetulnya kalau kita mau ngomongnya eksponensial yang kebanyakan orang kaya pikirkan seperti ini, apa syaratnya kan gitu. Ini sebelum kita masuk ke sini ya mas ya, apa syaratnya untuk menjadi orang eksponensial itu? Nah, yang pentingnya pertama katanya Pak Happy itu, hari ini adalah hidup baru saya. Maksudnya gini, Pak Happy menganalogkan gini. Jadi kalau seandainya kita, umumnya kita ini ya Mas Dadang ya, umumnya kita itu, kalau challenge-nya Pak Happy itu kan how to get rich. How to get rich yang benar-benar kaya, entah itu Pak Happy nyampaikan 1 triliun 10 tahun ke depan dan sebagainya. Kita nggak bisa kita nggak bisa memulai dari patahan-patahan masa lalu. Bahasanya itu gini, misalkan contoh sales kita di 2021 misalkan 3 miliar gitu ya, total sales kita. Nanti kita bikin target di 2022 itu naik 1,5 kali lipat lah, misalkan gitu ya. Nah, nggak bisa, kalau mau eksponensial nggak bisa cara-cara seperti itu. Benar-benar ketika 2020 nanti seterusnya itu harus membuat satu target baru yang tadi itu katanya Pak Happy, hidup hari ini adalah hidup baru saya. Kita nggak bisa hanya sekedar memakai acuan tahun lalu berapa, naik salesnya berapa, enggak. Jadi harus dengan angka baru dan memang keinginannya mesti jelas. Makanya kenapa kemarin salah satu peserta kemarin how to get rich yang benar-benar rich itu, yang gede sekali itu 10 tahun ke depan. Ada salah satu peserta kayaknya pembangkit listrik atau apa kemana mas Dadang ya? Yang PLTU. PLTU kalau seandainya saya mencapai kekayaan yang diangkat misalkan 1 triliun itu dari apa mas? Di sini dan sekarang apa? Ini pak kuliner gitu ya? Apa nyampe ke sana? Tidak pak, untuk ke sana di PLTU misalkan gitu ya. Nah itu national food baru dipikirkan caranya gitu ya. Makanya itu yang katanya beliau berpikir eksponensial. Kita nggak bisa sekedar hanya berpakai acuan angka-angka masa lalu. Makanya kenapa ada Today is my new life gitu ya. Ini kemarin hari Silatas itu banyak teman-teman di IBF yang posting status itu mas Dadang. Today is my new life gitu. Nah itu kalimatnya Pak Happy. Ini saya baca kebijakan Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hidup baru saya. Targetnya baru tidak ada masalah, tapi keinginannya mesti jelas. Kembali ke slide yang ini ya. Ini kenapa saya slide-nya itu benar-benar suasana Silatas ini biar seakan-akan kayak Silatas gitu mas. Kita duduk di belakang. Jadi how to get rich. Suasana. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi siapa yang percaya eksponensial? Orang-orang kaya. Kemarin diceritakan ini ya, diceritakan apa namanya Bill Gates, apa Donald Trump dan seterusnya. Nah, sebentar, itu yang pertama. Yang pertama, saya selingi dulu ya sedikit ya, sampai di sini dulu ya. Coba ditelaah dulu bahwa apa sih, pertanyaannya mulai dari sini. Apa sih yang dilakukan orang-orang kaya itu sehingga mereka bisa kaya raya seperti itu? Tantangannya dari Pak Happy, how to get rich in 10 years. Bukan tahun depan ya, bukan Silatas tahun depan enggak. Ya syukur-syukur kalau memang itu percepatan aja ada. Tapi untuk benar-benar get rich itu apakah hanya sekedar bermain dengan cara linear seperti ini? Tidak bisa. Pak Happy wajib eksponensial, dan berpikir eksponensial itu syaratnya ada 2. Harus memulai dengan target baru, nggak bisa hanya sekedar pakai acuan tahun sekarang salesnya 1 miliar, tahun depan 1,5 miliar, nggak bisa hanya sekedar seperti itu, nggak nutup kalau 10 tahun ke depan, bahasanya mungkin saya terjemahkan seperti itu, tetapi yang ingin dicapai 10 tahun ke depan itu mesti jelas, kira-kira seperti itu. Nah ini tambah banyak pesertanya, jadi ini ada yang mulai ngitung-ngitung secara eksponensial ini alhamdulillah. Nah sampai di sini dulu ya. Ini saya mau masuk hari kedua. Tapi sebelum hari kedua, ini saya ini bawa catatan lagi ini di hari kedua setelah subuh. Ini 2 materi yang luar biasa nih. Ini saya sampaikan saja sekalian sebelum lanjut ke materinya Pak Happy mas Dadang ya. Saya izin ke sini ya. Ini juga tidak kalah penting untuk disampaikan ke teman-teman semua. Bentar, saya tak mimik sebentar saja. Izin. Baik teman-teman, sambil menunggu Mas Rizal ya menyegarkan tenggorokan, ini saya rangkum sekilas. Jadi pertama adalah Pak Happy menceritakan tentang perjalanan Senat Hajik, bagaimana keyakinan membentuk suatu keberhasilan. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kita targetnya adalah bertumbuh secara eksponensial, bukan secara linear. Terus kemudian yang terakhir adalah goal kita yang kita
capai kemarin itu tidak menjamin keberhasilan kita di masa depan. Begitu juga kegagalan yang kita alami kemarin itu tidak menjamin akan menjadi kegagalan kita di masa depan. Makanya itu disampaikan oleh Pak Epi bahwa setiap hari kita mempunyai prinsip hari ini adalah hidup baru bagi saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Monggo Mas Rizal, kayaknya tenggorokannya sudah seger. Saya tadi tutup ini Mas, tutup video. Soalnya takut dimarahin Mas Diki, belumnya nggak santri gitu, nggak yang santri. Yeah, jadi ini sekiranya saya perlu sampaikan juga. Ini dua materi pagi ini juga menurut saya luar biasa. Jadi yang pertama salah satu pembina juga, salah satu pengurus IPF di Bojonegoro yaitu orang kemarin kesempatan hadir untuk mengisi kajian pada suku. Sekilas saja nih, sekilas mawon. Judul intinya sebenarnya sunnah pergerakan. Nah, sunnah pergerakan itu seperti apa? Saya sampaikan rangkuman sekilas sedikit bahwa sebenarnya kita itu saat ini kondisinya banyak kolaborasi yang nggak pas posisinya. Nah, sunnah pergerakan itu beliau contohkan ke zaman Rasulullah. Bahwa Rasulullah ketika mulai berdakwah ada masanya Khadijah di sana, ada Abu Bakar, ada Utsman, yang semuanya itu sebetulnya beliau itu adalah saudagar. Yang perlu kita mulai fokus ke depan adalah bagaimana yang namanya ulama ini harus dekat dengan pengusaha. Sekarang ini kan banyak kondisi seperti ini yang memang beliau sampaikan, itu banyak ulama-ulama yang dekatnya dengan penguasa. Akhirnya yang terjadi tidak merdeka. Banyak ulama-ulama kita yang posisinya tidak merdeka. Yang salah siapa? Ulamanya tidak juga. Kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Yang salah dua-duanya. Ya ulamanya, ya kita yang pengusaha. Makanya kita sekarang ini bismillah kita punya niat bahwa ada sunnah yang kita lupakan, yaitu sunnah pergerakan ini. Bahwa dulu zaman Kanjeng Nabi didampingi oleh Khadijah yang juga saudagar, didampingi oleh Utsman yang kaya raya juga, dan seterusnya Abu Bakar juga. Nah, kita ingin harusnya posisinya ke sana. Sunnah pergerakan ini yang namanya ulama itu biar merdeka, nggak bingung dengan dan uang yang nggak jelas juga. Ya kita yang harus bisa membantu untuk kemudian dakwah itu posisinya kita sebagai ini ya pengusaha. Makanya beliau sampaikan terkait sunnah pergerakan ini harus pas ini kolaborasi antara ulama dan juga pengusaha. Nah, yang ini sebenarnya sesi sharing yang kedua ini pagi setelah kita olahraga ini luar biasa Mas Dadang ya. Ini duet Pak Happy sama istri beliau Bu Dewi menceritakan, ini panjang nih sebenarnya kalau diceritakan ini. Jadi panjang dan juga suasananya nyaman sekali. Kemarin pagi-pagi Bu Dewi juga sempat cerita panjang lebar. Cuman mungkin sedikit catatan saja ya, habit-habit yang dilakukan di keluarga beliau Pak Happy. Jadi sekilas yang saya ingat gitu ya, Pak Happy itu kalau pagi bangun benar-benar bangun ya, bangun untuk mau tahajud itu ya nggak baca apa-apa, nggak pegang apa-apa, ya bangun langsung sholat tahajud itu 3:30, kadang jam 3 ya. Kalau beliau sampaikan kemarin sekitar 3:30 itu ya bangun aja gitu ya. Kemudian sampai ke sholat tahajud nggak pegang apa-apa, langsung sholat. Benar-benar ini ya, kata dia itu jagain hatinya biar nggak ngampun tadi. Mungkin kita sempat HP atau apa sudah pikirannya sudah banyak gitu ya. Makanya beliau kemarin berpesan ya bangun tahajud ya langsung sholat gitu ya sampai subuh. Dan beliau sampaikan juga saya tidak baca apa-apa sebelum baca Quran dulu. Ini Pak Happy itu seringkali menyampaikan bahwa saya itu ngajinya telat, tapi kemarin diceritakan bahwa beliau pagi itu pokoknya setelah sholat subuh sebelum baca apa urusan kerjaan yang dibaca pertama menjadi komitmen, dan itu diamini oleh Bu Dewi bahwa beliau selalu baca Quran dulu sebelum memulai aktivitas yang lainnya. Ini ya apa namanya salah satu teladan yang mungkin bisa kita pegang juga. Jadi beliau itu sudah aktivitas pagi itu selalu fokusnya sama keluarga, sama pagi itu sama anak-anak. Cerita luar biasa itu ya di pagi itu sampai beliau sholat duha, baru mungkin beliau longgar atau mulai aktivitas jam 10 pagi. Nah, kalau malam itu setelah sholat isya itu juga sama Bu Dewi itu selalu ngaji juga sekeluarga itu. Jadi kalau bahasanya gini Mas Dadang ya, sebelum tidur itu kayak sama Bu Dewi itu kayak orang mau nyebrang jalan ya, pegangan tangan itu kan. Betul, itu anaknya yang bilang. Sampai papa ini sama mama mau tidur aja kayak orang mau nyebrang jalan, pakai gandengan tangan sekali.
Nah itu luar biasa. Ini kayaknya Mas Diki mau niru habis ini. Ini ada Mbak Silvi juga. Ya, jadi itu sekilas saja ya, sekilas saja nggak. Tapi yang jelas ini matur nuwun sekali buat teman-teman panitia yang menghadirkan satu rangkaian yang luar biasa. Insya Allah banyak. Sebenarnya ya antara kesan dan juga banyak PR Mas Dadang ya, yang harus kita mulai merubah diri kita sendiri. Nah, ini yang tadi ya Mas Dadang, saya lupa kemarin tadi ya, slide-nya kurang ke bawah. Jadi itu ketika kita ngomong next-nya seperti apa, kita nggak bisa sekedar pakai data lama. Makanya Pak Happy tadi yang disampaikan Mas Dadang, goal kita kemarin itu nggak bisa berpengaruh terhadap kesuksesan kita masa depan. Nah itu yang perlu jadi catatan kita. Nah ini materi salah satu materi yang slide yang simple tapi penjelasannya dalam sekali ini. Ketika Pak Happy membuka satu slide ini, knowledge is power. Nah ini kita pelan-pelan ya. Knowledge is power ini yang kemarin disampaikan Pak Happy ini. Saya juga baru lihat slide selama belajar di IPIN ya baru ini Mas Dadang. Pak Happy apa knowledge is power ini maksud beliau apa sebetulnya. Nah jadi gini, ini mungkin nanti kalau ada Pak Tukin atau siapa yang lainnya mau nambahi monggo ya. Jadi kenapa kok di IPM itu selalu saja ya konsepnya hidayah saling ridho gitu ya. Nah ada ini ya Mas Dadang ya, ada pertanyaan lagi ya yang harus dijawab sama teman-teman ini Mas Dadang ya. Ini yang kedua, ini bukan pertanyaan sebenarnya pilihan aja, tapi nggak perlu kita. Oh iya, tadi itu kalau yang pertama tadi ini sudah clear ya bahwa eksponensial yang kita harapkan untuk menjadi tumbuh yang seperti itu. Seperti Pak Happy bolak-balik ngomong Warren Buffett itu ya seperti itu sejak kecil hidupnya seperti itu. Sudah punya target eksponensial ketika usia seperti apa dan sebagainya. Nah, ini konsep IIBF ya, knowledge is power. Nah, ini saya langsung masuk ya Mas Dadang ya. Yang kemarin pertanyaan kedua dari Pak Happy ini mungkin chatnya bisa aktif lagi tidak apa-apa. Nah, ini pertanyaannya itu seperti ini judul pertanyaannya ini, mana yang lebih bikin dagdikduk? Nah ini ya, ini pertanyaannya saya belum geser ke bawah ini ya. Ini teman-teman di chat aktif ya, nanti monggo di chat yang pertama atau yang kedua kira-kira gitu ya. Nah, Pak Happy tanya seperti ini. Ini seandainya kita dapat proyek 1 triliun dengan tingkat keberhasilannya 1%. Yang kedua, ada proyek 1 miliar dengan tingkat keberhasilannya 7%, 70% ngapunten. Kira-kira yang bikin dagdikduk ini yang mana? Nah, kira-kira gitu pertanyaannya. Ayo monggo, ini yang pertama. Ada proyek nilai 1 triliun dengan tingkat keberhasilannya 1%. Sama proyek 1 miliar dengan tingkat keberhasilannya 70%. Milih satu atau dua yang paling bikin dagdikduk. Ayo. Monggo langsung dijawab di chat. Pilih 1 atau 2. Satu, dua. Dua aja Mas. Dua aja. Kok pasrah gitu banget. Dua aja. Dua. Sama. 1 bikin dagdikduk. Ya saya ulangi lagi ya. Ada nilai proyek 1 triliun dengan tingkat keberhasilannya 1%. Sama 1 miliar proyeknya, tingkat keberhasilannya lebih tinggi dari 70%. Yang paling bikin dagdikduk yang mana? Kira-kira gitu. Ya sudah ya, saya lanjut aja Mas Dadang ya. Ini alhamdulillah ini aktif sekali nih malam hari ini. Jadi sebetulnya kemarin ini cukup sengit juga ini diskusi dengan salah satu peserta ini. Wah nggak bisa Pak Happy, harus yang ini yang itu. Nah, cuman intinya yang pesan yang sama. Ya ini sebetulnya berangkat dari satu penelitian ilmiah. Ini ilmiah ya, bukan kira-kira ya, bukan kira-kira. Katanya beliau kemarin posisinya itu ada orang yang dites dengan apa ya itu salah suntik vaksin atau apa gitu ya, tapi intinya dicek detak jantungnya ketika dagdikduknya tadi itu ya. Saya kurang jelas sebetulnya kemarin goalsnya seperti apa dari pertanyaan ini, tapi yang jelas intinya mau proyek 1 triliun atau 1 miliar, message yang saya tangkap itu adalah ya podo bener-bener deke dagdikduknya ya podo gitu. Jadi yang 1 triliun itu dagdikduk yuan meski tingkat keberhasilannya 1%, yang proyek segi ini dengan tingkat keberhasilannya yang lebih gede, ya podo dagdikduknya juga gitu. Iya, ini ada yang jawab sama-sama dagdikduknya ternyata. Nah, itu
melu selapnas lah itu. Ya, jadi ya pada dikduknya gitu ya. Makanya kenapa memang posisinya di sini itu adalah perasaan yang selalu bermain. Kira-kira apa ya? Kita memutuskan itu kan sebenarnya dengan pikiran macam-macam gitu. Pikiran macam-macam boleh ini ya apa gitu ya. Nah, jadi kita mulai apa ya? Nah, ini Mas Dadang, materi penting kemarin Mas Dadang. Yang kemarin Pak Happy sampaikan itu ya. Nah, ini. Jadi kita itu kan melakukan sesuatu itu kan mulai dari pikiran kita ya. Kita mikirin seperti apa. Nah, di sini yang sering karena menjadi batunya itu di sini perasaan kadang-kadang kok dingin. Makanya pikiran kita menentukan perasaan kita. Makanya kita yang penting di sini. Dan perasaan ini menentukan tindakan nantinya. Dan tindakan ini menentukan hasil. Nah, di IBF itu konsepnya jelas sebenarnya. Makanya pikiran itu berawal dari mana? Dari ilmu. Makanya begitu knowledge power. Nah, pesannya Pak Happy itu gini kawan-kawan, sahabat pejuang semuanya yang hadir di sini. Dengan knowledge yang sama, gitu ya. Dengan knowledge yang sama, orang bisa berubah dan bertindak. Atau ada yang nggak ngapa-ngapain juga gitu. Ada yang hanya knowledge yang sama yang disampaikan itu hanya nyampe ke telinga. Ada yang benar-benar nyampe ke tindakan. Ini pesan, salah satu pesan inti yang saya tangkap kemarin. Dengan knowledge yang sama. Kenapa kok tadi Pak Happy itu ada slide di sini ya? Knowledge is power ya. Knowledge is power. Tetapi jangan salah. Banyak orang dengan knowledge yang sama, dengan ilmu yang sama. Orang lapo-lapo, gitu maksudnya. Orang lapo-lapo ya gak ngelakoni apa-apa. Tetapi orang dengan knowledge yang sama, dia bisa berubah, bertumbuh dengan luar biasa. Makanya Pak Happy nyampaikan kemarin. Ini yang menjadi catatan inti saya sebenarnya. Kalau saya Mas Dadang ya. Catatan inti saya kemarin salah satu silapnas itu adalah konsep hidayah di IBF itu ketika ini Pak Happy nyampaikan knowledge yang jadi hasil atau minimal menjadi tindakan itulah hidayah. Betul sekali. Jadi knowledge yang bisa nyampe menjadi hasil. Kita diajari Pak Happy macam-macam gitu ya. Tapi rada diopo-opo. Jangan-jangan memang belum ada hidayah yang masuk gitu. Atau minimal lah. Kalaupun hasilnya belum sesuai yang kita inginkan, tapi sudah bertindak. Itu namanya hidayah. Nah ini pesan inti yang kemarin disampaikan oleh Pak Happy kemarin bahwa kita itu kan ya belajar akhirnya jadi pikiran kita mau ngapain gitu ya Mas Dadang. Tapi kalau seandainya hanya nyampe di knowledge kita, ngapunten ya, ini ya apa namanya ikut workshop macam-macam dan sebagainya. Kalau hanya sampai di titik pikiran kita seperti apa, oh ilmu seperti ini, mungkin si A gitu ya, ilmunya sama, posisi di silapnas yang sama gitu Mas Dadang ya. Mungkin 1, 2, 3, 4, 10 tahun ke depan challenge-nya Pak Happy how to get rich tadi itu ada yang benar-benar nyampe berhasil dengan apa yang memang diharapkan dan diyakini, ada yang sambil lalu aja gitu. Makanya kenapa kok beliau sampaikan minimal konsep dan konteks hidayah di sini adalah jadi tindakan. Kalau nggak ngapa-ngapain setelah diajari bisa bagian sebagainya, ya jangan-jangan belum masuk ini hidayahnya ke kita, ke saya juga, ke kita semua, kira-kira gitu. Wah ini message inti ya, core of the core itu dari kemarin. Dan sebentar suaranya bocor. Nah, dan apa namanya? Semoga sih ini no debatable ya. Ini kita semua sering sekali Pak Happy seperti ini. Ini saya sampaikan kenapa kok Pak Happy sering knowledge saja nggak cukup, butuh hidayah. Dan hidayah seperti apa? Hidayah itu knowledge yang menjadi hasil atau minimal menjadi tindakan, itu hidayah untuk kita semuanya. Jadi ilmu yang diamalkan. Ya. Jadi ini saya menulis vlog gitu Mas Dadang kemarin Pak Happy itu. Nah ini sering kali disampaikan sama dia. Nah, jadi itu kawan-kawan semuanya. Jadi ini masuk ke materi inti ini ya. Nah ini 5 super skills. Ini 5 super skill ya maksudnya 5 super skills untuk menjadi how to get rich ini sebetulnya. Jawabannya ke sini. Ini baru masuk slide ini. Ini tadi itu yang jenengan lihat di sini itu sebetulnya banyak cerita yang luar biasa dari Pak Happy. Ya nggak ada slide-nya. Makanya kenapa kok kemarin salah satu kawan-kawan kita yang ikut silapnas itu ya. IBF itu nggak khatam-khataman slide itu ya. Makanya Pak Happy kemarin gubat guyon. Terus ada pelatihan yang Google tawakal gitu ya. Wah itu perlu gitu ya. Makanya Pak Happy cerita kemarin sambil guyon itu ya. Memang guru yang kepengen terlihat canggih itu ya, yang menyederhanakan ilmunya. Tetapi guru yang ingin terlihat pintar itu ya, itu materinya diperumit kan itu maksudnya. Makanya jadi banyak cerita hampir 2 hari itu slide-nya sedikit. Tapi semoga ada hikmah banyak ya dari catatan-catatan ini.
belum tentu yang hadir itu juga dapat hidayah. Jangan-jangan ada yang share ilmu seperti ini, dia justru lebih bergerak, itu banyak sekali. Banyak kawan-kawan cerita di daerah itu yang hanya nggak pernah ketemu Pak Happy, baca bukunya kok, tapi benar-benar bisa bertindak, benar-benar bisa berbuat. Salah satu juga dulu di Surabaya itu ada peserta silatas juga itu, kayaknya kemarin itu ikut di rombongan juga itu. Setelah aktif ikut di IBF, pernah ketemu Pak Happy di awal-awal waktu dulu itu, tiba-tiba hilang Mas Jajang dari organisasi, balik kemarin itu cuma cerita sambil heroik gitu cerita. Mas Rizal, saya itu ketemu Bapak di Alpala itu sama sampean 2000 berapa itu utang saya sekian. Saya itu bukannya nggak aktif di IBF, tapi saya fokus menjalankan apa yang disampaikan Pak Happy di Masjid Alpala waktu itu. Ya alhamdulillah Mas, sekarang omset saya sudah gede jadinya. Dan itu benar-benar dihadapi semua Pak. Dan itu luar biasa. Itu heroik sekali cerita itu, bahwa saya itu cuman pulang langsung ngomong ke orang tua, ke suami itu, saya akan hadapi ini semuanya. Dan saya fokus satu persatu melaksanakan apa yang disampaikan Pak Happy di Alpala itu. Ya mohon maaf kalau saat ini saya nggak pernah kelihatan, tapi silakan selalu ikut Mas Jajang. Beliau ini selalu ikut. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah makanya kenapa guyonannya Pak Happy itu gini, ini alhamdulillah tembus 94 ini. Pak Happy itu selalu nyampaikan, ini kawan-kawan sahabat murid-murid IBF itu luar biasa. Kadang-kadang lihat slide gini aja, lihat judulnya kok itu paham aja. Sudah bisa jalan. Lihat slide, lihat judulnya kok ini wis mikirnya sudah luar biasa itu. Makanya kalau seperti itu, insya Allah ada hidayah yang masuk gitu. Makanya bukan ini Mas Jajang ya, bukan orang atau bukan materi yang tebel itu enggak itu. Makanya Pak Happy itu kepingin menyederhanakan apa yang ingin disampaikan biar mudah dipahami kita murid-muridnya. Tapi kalau saya ngacu ke pertanyaannya Mas Diki, kadang-kadang kalau ngisi Bewin, gimana materi IBF? Gampang ya? Ringan ya? Seakan-akan kan slide-nya ringan aja. Melakon ini sih ngangel. Nah Pak Happy kemarin mulai masuk itu, ini justru malah 1 jam terakhir sebelum beliau itu sesinya habis waktu kira-kira gitu. Makanya beliau baru masuk slide itu 5 super skill gitu. Teman-teman kemarin banyak yang gimana ini? Tapi saya sekilas saja ya. 5 super skill yang disampaikan Pak Happy sebelum masuk itu tidak selesai teman-teman. Hanya masuk slide kedua atau waktunya habis. Ya, cuma 2 aja. Tapi waktunya habis. Tetapi kemarin di diskusi grup pimpinan IBF itu Mas Jajang, sudahlah kita tuh di IBF nggak ini kok, nggak hatam-hataman slide kok, enggak. Tapi semoga ada 1-2 hikmah hidayah yang bisa kita jalankan dan berubah. Itu sudah cukup insya Allah. Ya gila, kita nggak hatam-hataman slide, nggak ngejar. Wah itu kemarin kalau hatam-hataman slide, ini saking ikhlasnya kader-kader IBF ya Mas ya. Kita benar-benar ikhlas tanpa tapi kalau bahasanya Pak Bukin ini ya. Itu kalau sih ini workshop beneran Mas, ini di demo ini Mas. Gimana materinya nggak selesai nih wah kan gitu. Kita kemarin selesai, Pak Happy cuma sampai di slide kedua itu kemarin kita kapan ketemu lagi untuk membahas ini. Itu ya namanya kader IBF itu ya sudah ikhlas ya Pak Happy nurut ke guru kan gitu. Kemudian insya Allah nanti ke depan dibuat materi khusus nih, bila perlu 3 hari full. Nah super skill yang pertama itu adalah bisnis. Ya ini yang kita lakukan sekarang ini. Orang untuk menjadi kaya raya itu ya mau tidak mau ya bisnis. Ini slide-nya panjang sebetulnya, ceritanya Pak Happy panjang, memperlihatkan Donald Trump, orang yang seperti itu, banyak kasus penipuan, banyak kasus itu ya jadi presiden juga, ya bisnisnya ya tumbuh juga. Apalagi kita yang orang IBF yang amanah dan seterusnya. Nah orang bisnis itu dibayar 2 hal. Ini yang perlu jadi catatan. Ini di statusnya Pak Happy itu, kalau teman-teman di sini yang belum follow ini ya sosial medianya Pak Happy, mungkin bisa follow beliau ya di Instagram atau di Facebook. Mungkin bisa dicarikan linknya Mas Jajang. Apa sosial medianya Pak Happy di Instagram atau di Facebook. Oke, bisa di-share di siap. Itu posisinya kita itu kalau di sini dibayar 2 hal. Poin-poin itu dibayar uang, dibayar langsung penghasilan kita, dibayar dari penghasilan yang kedua experience. Nah ini never ending learning juga. Nah, ada selesainya juga belajar ini ya. Kita sekarang ini kalau di IBF itu ya belajar how to be debt free, financial literasi, terus bisnis mastery. Skill ini mau tidak mau harus kita asah. Terus yang kedua, saya langsung masuk aja ya. Yang kedua, ini wis hampir jam 9 aja kan. Yang kedua, nah ini materi yang penting yang beliau sempat sering sampaikan juga adalah super skills yang kedua adalah kadang-kadang kita memulai untuk bisnis itu nggak harus bikin dari nol, tetapi ada ilmu lagi yang
sering kali beliau sampaikan di luar negeri itu menjadi hal yang umum adalah jual dan beli bisnis, Kemarin menyampaikan di dua slide kemarin itu Pak Habib itu sering ditawari, hari-harinya Pak Habib itu kan ditawari bisnis ya, di rumah sakit, kampus, kebun dan sebagainya. Nah, banyak ini slide saya itu ada yang ketinggalan Mas Dadang. Cuma nanti saya share juga nggak apa-apa. Salah satu intinya gitu. Kalau beli bisnis atau jual bisnis itu sudah jelas, ada track recordnya, sudah ada reporting keuangannya, nggak mulai dari nol, resiko di awal sudah bisa dianalisa semuanya. Bahkan ketika mulai langsung menghasilkan profit, itu beli bisnis. Beda dengan ngawali yang banyak resiko yang belum bisa dikalkulasi. Nah, kemarin saya seharian itu Mas Dadang, akhirnya mau coba mulai cari info Mas Dadang. Ternyata memang di situsnya situs luar negeri, tetapi ternyata banyak di situs luar negeri itu, iya, insya Allah doakan ya. jadi katanya di luar negeri itu situsnya banyak, tapi memang bisnis di Indonesia itu nggak ada portal yang khusus Indonesia. Di luar negeri banyak, dan saya kemarin tuh akhirnya bahkan ada yang saya kemarin tuh biar ini ya sedikit praktek ilmunya Pak Habib ya, nawar ya kan, coba ada portal luar negeri bisnis di Surabaya dijual, itu nawar tanya-tanya, itu iseng-iseng aja. Cuman Pak Habib itu kemarin salah satu portal juga ada yang gini, ini kalau nggak salah bisnisaset.com gitu ya. Saya kemarin buka 3, ini banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang dijual seperti ini. Ini contoh ya, dijual sekian gitu ya. Kemudian posisinya ini alasannya ini seperti yang disampaikan Pak Happy itu. Alasan dijual adalah saya ingin pensiun, saya sebagai putranya sudah punya usaha sendiri, makanya mau dijual. Nah, seperti itu banyak. Bahkan Pak Happy itu sering kali itu kalau case-nya itu bisnis dijual gara-gara warisan atau konflik rumah tangga, itu good deal biasanya. Itu banyak bisnis yang bagus dijual dengan kondisi seperti itu. Nah, ini saya lagi iseng-iseng kemarin nyari, ternyata iya ya, alasannya juga lucu-lucu Mas Dadang. Ada yang orang tuanya sakit gitu ya, mau dijual, anaknya sudah nggak bisa melanjutin bisnisnya itu. Nah, ini 5 super skill yang kedua Pak Happy, dan katanya beliau itu selama buy and sell bisnis itu Pak Happy sudah 12 kali beli perusahaan. Jadi jual beli perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu oleh-olehnya Mas Dadang. Nggak tahu ada yang kelewatan apa enggak ini catatan saya ini. Ya, jadi mulai saya review sedikit ya, mulai dari pertama terkait keorganisasian, ini mengingatkan kita ruhnya perjuangan IVF seperti apa. Kemudian goalsnya IVF kemarin disinggung lagi, membangun karakter pengusaha Indonesia. Ini PR luar biasa, yang positioning ini harus diambil oleh teman-teman IVF semuanya. Kemudian ini quote-nya Pak Happy atau nasihat beliau, orang yang mengabaikan spiritual akan kehilangan kesempatan ketemu Tuhannya, dan orang yang mengabaikan material akan kehilangan kesempatan untuk mengambil banyak tanggung jawab. Beliau sampaikan, kita ini umat yang mana? Kita ini umat yang memikirkan keduanya. Wah, ini luar biasa. Semoga Allah tidak memasukkan kita kepada orang-orang golongan yang buta, tuli, bisu, yang tidak bisa melihat kondisi sekitar kita saat ini. Makanya beliau selalu berdoa, izinkan kami untuk membawa Indonesia ini kembali kepadamu. Ini luar biasa. Dari sedang hati ceritanya beliau seperti ini, kurang lebih seperti itu Mas Dadang. Kita diskusi tipis-tipis saja. Jadi ini catatan saya selama selepas kemarin. Monggo kalau mau diskusi, monggo. Sekali lagi disclaimer-nya, kalau ada yang bisa saya sampaikan saya jawab. Atau mungkin di sini ada peserta selepas lain, di sini ada Mas Diki, Mas Dadang, ada Mas Agus yang mungkin bisa bantu jawab, monggo. Kalau belum bisa dijawab, saya tanyakan ke Pak Happy nanti. Kira-kira seperti itu. Monggo Mas Dadang bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Rizal atas oleh-olehnya, atas oret-oretannya yang cukup powerful ya menurut saya, dan cukup bisa dibaca. Jadi insya Allah nanti dibagikan ya Mas untuk catatannya, supaya bisa jadi bekal teman-teman lah di ininya. Tanya dulu, apa pesertanya nggak ada yang minta? Ada tadi masuk di chat, ada, boleh saya minta gitu. Ini pesertanya alhamdulillah cukup banyak hari ini, malam ini 92 orang. Kemudian kalau saya menambahkan sedikit aja tentang yang disampaikan waktu sesi di malam hari yang di tengah lapangan itu, Pak Epi dan Yai Toha ya, sama pagi hari itu. Jadi kalau yang disampaikan beliau itu sunnah yang sekarang itu banyak dilupakan orang. Jadi ada sunnah
teritorial, misalkan contohnya adalah ketika Nabi memakai sorban, kemudian bajunya, yaitu sunnah teritorial, itu banyak orang melakukan. Tetapi yang banyak dilupakan adalah sunnah pergerakan. Nah, ini banyak dilupakan orang, dan kita sebagai pengusaha, kita mengambil tanggung jawab itu. Karena apa? Nabi ketika berjuang juga didampingi oleh para pengusaha. Jadi ada Abu Bakar, ada Ibu Khadijah, ada Utsman, ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau semua adalah pengusaha-pengusaha hebat yang membantu perjuangan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah perlu dana dan sebagainya, yang diajak diskusi adalah beliau-beliau ini, bukan dari di sahabat-sahabat yang lain. Jadi memang pengusaha mensupport perjuangan Nabi, kurang lebih seperti itu. Monggo Bapak Ibu kalau mau diskusi, mau menambahkan oleh-oleh yang dibawa Mas Rizal dari Silatnas ke-12 di Jogja yang kemarin ikut, monggo silakan menambahkan. Atau kalau ada yang rudel, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di chat boleh, atau by voice juga boleh, silakan. Oh ya, teman-teman, ini ada salah satu sahabat kita atau penasihat IPF hari ini, malam ini telah selesai menjalankan operasi. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, segera pulih sehingga bisa menjalankan kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik lagi. Kita berdoakan beliau bersama-sama. Dan luar biasanya beliau hadir malam ini. Jadi insya Allah beliau dari perjalanan. Jadi perjalanan dari selesai dari rumah sakit, tapi menyempatkan hadir untuk acara malam ini. Orangnya luar biasa dan perjuangannya juga luar biasa. Amin amin. Mudah-mudahan cepat sembuh dan pulih kembali. Baik Bapak Ibu, silakan, ada yang mau menambahkan? Via chat, nggak apa-apa Mas, kalau ada yang tanya. Mau via chat boleh. Bos Madu boleh, daripada garuk-garuk rambut. Monggo kalau mau menambahkan. Jangan menambahkan menu ya. Atau bos roti oning juga boleh. Monggo Mas Fadoli, silakan kalau mau ditambahkan. Atau siapapun lah boleh. Mas Diki juga boleh, monggo. Iya, betul, monggo itu yang lainnya. Monggo Mas Diki. Atau Mas Agus. Saya nambahkan Mas, kalau mau Pak Tukin, silakan. kalau yang berkenan audionya 2 session itu nanti bisa cek saya. Siap, ye. Alhamdulillah ada audionya Pak Tukin, ye. Mas Jadan itu saya share di Google Drive, Mas Jadan, file gambar coret-coretan ini. Oh, itu dikombinasi sama audionya, jadi Pak Tukin itu alhamdulillah enak itu. Nanti saya share di Google Drive yang sama aja mungkin linknya. Siap, monggo coba Mas Jadan di-download. Gimana Pak Tukin? Audionya full 2 hari Mas. Oh mantap ya, mantap ini, powerful. Jadi bisa dikombinasikan dengan coretan-coretan yang disampaikan oleh Mas Rizal, gitu ya Pak Tukin. Monggo Mas nanti dikoordinasikan lah ya. Nah ini ada pertanyaan. Nanti saya feeling saya ya Mas aja. Ini kan ada ketua panitianya. Mungkin kita izin aja Pak Mukhlis. Pak Mukhlis materinya di ini ya, di upload di YouTube ya, materinya Pak Epi. itu lengkap itu. Monggo, beliau langsung muncul ini, disenggol langsung muncul. Monggo Pak Mukhlis. Jadi insya Allah materi semuanya ini sedang kita edit, jadi kita potong per
sesi dari mulai opening, sesi business materi, batch 1, kemudian sesi malam, family jogging, dan sampai sesi yang kedua sampai discuss nasional sedang kita edit potong-potong, nanti insya Allah kita upload YouTube. Nanti mungkin sekitar 1 minggu ke depan lah, ini butuh proses tetap. Iya, alhamdulillah. Matur suwun Pak Muklis. Jadi teman-teman pejuang nanti bisa mendapatkan videonya langsung di YouTube gitu Pak nggih. Iya, siap. Jadi bahkan Silanas yang tahun 2018 bisa rekan-rekan saya juga di channel YouTube saya MHN Muklis dari MHN. Silahkan monggo. Ini Sultan Jogja beneran. Jogja. Nah ini ada pertanyaan ini Mas Rizal. Saya bacakan pertanyaannya dari Pak Firman El Hakim. Agar bisnis bisa bertumbuh eksponensial, apa yang perlu dilakukan? Nah, monggo Mas Rizal. Kayaknya pertanyaan singkat tapi cukup berat ini. Angel ini jawabnya angel karena jujur saya pun belum bertumbuh secara eksponensial. Cuman gini aja, kita sadar dari apa yang disampaikan ini ya. Sebentar saya siapkan dulu. Kita jawabnya dari ini aja ya, dari yang disampaikan Pak Edi kemarin. Makanya kadang-kadang kita itu dapat judulnya saja insya Allah ini ya bisa jalan gitu ya, katanya seperti itu. Jadi kalau Pak Happy kemarin menyampaikan ada 2 syarat itu ya, ini kalau sampaikan Pak Happy ada 2 syarat kalau kita mau eksponensial, bukan linear yang 1 juta per hari selama 30 hari ini, bukan, tetapi yang Rp50 dikali 2 terus selama 30 hari. Eksponensial syarat yang pertama ya ini tadi ada pertanyaan nih Mbak Eva juga kayaknya. Hari ini adalah hidup baru saya, ini today is my new life ya. Nggak bisa kita sekedar menggunakan acuan angka-angka masa lalu. Mau tidak mau kita harus menentukan target baru. Cuman yang jelas intinya adalah keinginannya kita yang jelas itu. Eksponensial nyampe kemana yang kita harapkan, yang kita mau itu. Akhirnya akan ada tindakan-tindakan yang akan menuju ke sana. Jadi kurang lebih itu 2 pertanyaan 1 jawaban Mas Dadang yang disampaikan Pak Happy ini. Nah, kalau ke atas sedikit itu. Ini yang perlu kita tulis ulang ya. Sebenarnya kita tulis ulang, kita ciptakan ulang keberhasilan itu. Nah, Pak Happy sering kali menyampaikan, clarity kita yang jelas, karena kita nggak jelas tentang apa yang kita mau sebetulnya. Makanya yang perlu diperjelas adalah keinginan kita dan keyakinan kita. Ini 2 poin yang penting. Nah, itu nanti kalau kurang jelas bisa japri Mas Diki, bisa tanya Mas Diki. Mas Diki mau nambahin silahkan loh. Ini Mas Diki masih join nggak ya? Kayaknya. Atau kalau nggak Mas Diki ya istrinya nggak apa-apa ini. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Memang yang disampaikan Mas Rizal tadi itu keinginan kita harus jelas dan keyakinan kita juga harus jelas. Kemudian yang harus dilakukan, yang harus kita sadari bahwa posisi kita hari ini, apapun posisi kita hari ini, itu tidak menjamin apa yang menjadi posisi kita di masa depan. Artinya gini, misalkan saya hari ini penghasilannya atau omsetnya masih mungkin ratusan juta atau masih 1 miliar atau berapa miliar. Nanti ke depannya bisa jadi kita sudah omsetnya adalah triliunan. Nah itu bisa jadi. Artinya apa? Kita tidak harus berkecil hati apa yang terjadi terhadap diri kita hari ini. Makanya itu Pak Edi menekankan setiap hari adalah hari hidup baru saya, kurang lebih seperti itu. Jadi eksponensial itu makanya kenapa Pak Happy bikin challenge ini ya. Ini kalimatnya clear ya. Apapun itu Mas Dadang, ini kayaknya ada yang bocor Mas. Ya. Sudah. How to get rich in 10 years. Ya, ini luar biasa. Jadi rumah eksponensial harus direncanakan ya tumbuhnya. Makanya Pak Happy sampaikan kalau ada yang sudah eksponensial tolong WhatsApp saya kemarin. Kira-kira seperti Mas Dadang ya. Dan 10 tahun ini adalah angka yang rasional untuk kita mencapai rich itu tadi. Jadi bukan setahun 2 tahun untuk kependekan mungkin. Tapi yang jelas kita ingin tumbuhnya secara eksponensial. Jadi kita bertumbuh secara eksponensial seperti ini, seperti orang-orang kaya pada umumnya, dengan syarat itu tadi.
kita nggak bisa sekedar pakai acuan angka-angka yang lalu. Biasanya kalau pakai acuan angka-angka yang lalu kepentok gitu. Kalau sekarang omset berapa 2 miliar gitu ya, oke bulan tahun depan naik 1 kali lipat atau 2 kali lipat jadi 4 miliar, nggak bisa kalau eksponensial seperti itu namanya masih linear. Makanya kenapa today is my new life, harus ditentukan target angka baru dan keinginannya mesti jelas dulu maunya seperti apa. Mungkin Mas Dadang, lanjut Mas Dadang. Oke, pertanyaan berikutnya dari Budi Rambak Kulit, Pak Budi. Oke. Maaf mau tanya, untuk buy bisnis apakah mesti 100% kepemilikan atau bisa dengan sebagian saham saja? Terima kasih. Monggo Mas Rizal dijawab. Iya, ini sering sering Pak Happy ceritakan ini sebetulnya. Saya ingat banget ya, walaupun saya tutup dulu share screen-nya. Pak Happy itu sering kali cerita gini, atau bahkan sampai jadi quote-nya beliau ya, nasihatnya itu ya. Punya 10% batu permata jauh lebih bagus daripada punya 100% batu akik kan gitu ya, bahasanya beliau itu. Kemarin kita waktu makan malam itu juga ada seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu ya nggak ada masalah, kita itu punya akan-akan kan gini ya, kudu dikekepi banget ya, ini bisnisku banget itu ya. Makanya kenapa kok saya kemarin iseng-iseng gitu Mas Dadang nyari di forum jual beli bisnis itu. Kita itu kadang-kadang Pak Happy itu sering kali itu jual beli bisnis itu yang beli teman-temannya gitu ya. Ini ada yang mau masuk enggak, sekian persen, gini-gini. Kadang kan harus pilih semua 10% tapi benar-benar jadi duit. Atau kadang-kadang kita mempertahankan, enggak boleh ini bisnis saya harus 100% milik saya gitu ya. Tapi nggak ada duitnya kan gitu. Makanya Pak Happy itu selalu sering cerita bahwa mending 10% tapi itu batu permata daripada seakan-akan kita punya 100% saham bisnis gitu ya. Tapi ada duitnya, makanya kita nggak bisa seperti itu. Pola pikirnya nggak bisa seperti itu. Pak Happy itu kan sering kali cerita itu kan gini juga Mas Dadang. Kalau misalkan makanya Pak Happy itu kadang-kadang ini kayaknya ya Mas Dadang. Kita kan nggak tahu ya slide ketiga, keempat, kelima ya. Kayaknya bocoran itu sudah ada waktu sempat kita makan malam sama Mas Erik sama Mas Diki juga ya. Konsep dia tuh suka dengan konsep dagang juga sebenarnya yang cepat set kadang-kadang ada peluang apa telepon teman-temannya ini beli kita masuk sekian udah lepas jadi duit. Kira itu Pak Happy luar biasa sekali. Mungkin itu salah satu slide Mas Dadang, cuma belum sempat ya, belum kesampaian itu slide-nya itu belum disampaikan. Nggak tahu nanti Pak Muklis mau undang kita kemana atau ke Brexit lagi atau kemana itu untuk menuntaskan materi itu. Tapi apapun itu dua itu sebenarnya jadi hidayah. Tapi yang jelas kalau kembali ke pertanyaan tadi itu ya nggak harus 100% juga gitu ya, sebagian potensial. Makanya kalau di kolom jual beli bisnis yang banyak linknya itu apa namanya tadi itu saya di komen sama Mas Firdaus gitu ya, buka salah satu link jual beli bisnis dia. Banyak juga yang dijual 25% kepemilikan gitu, jual 10%, dibutuhkan investor untuk 20% untuk apa, untuk pengembangan SDM senilai berapa gitu ya. Atau kebalik juga, di situ ada forumnya juga calon buyer. Saya nyari bisnis di industri tour and travel, uang saya persiapkan sekian, itu ada juga gitu. Nah kemarin Pak Happy itu ngasih contoh itu sebetulnya, bahwa salah satu skill yang harus kita kuasai juga jual dan beli bisnis seperti itu. Makanya kita nggak bisa ini mungkin juga jadi mindset baru buat kita ya, karena tadi kan ini knowledge baru Mas Dadang ya, ini kan knowledge baru yang disampaikan Pak Happy, yang diceritakan ke kita, semoga menjadi tindakan dan juga hasil. Nah sedikit-sedikit saya 2 hari kemarin belajar Mas Dadang, minimal nawar kirim proposal Mas Dadang, meskipun tanpa duitnya gitu ya. Hanya aja iseng aja kita ngirim, ada yang penting udah berani nawar. Saya jamin kalau nggak ada uangnya nanti uangnya pinjam Pak Muklis kan gitu ya. Tapi yang jelas itu ya. Jadi di forum jual beli bisnis itu jelas kok ada yang cuma dijual 20% atau dijual keseluruhan karena orang tuanya sakit-sakitan anaknya nggak mau nerusin. Ada yang memang fokusnya ke pengembangan kebutuhan rupiahnya itu hanya untuk pengembangan untuk sektor ini saja. Ada buka cabang itu macam-macam. Jadi ya ini kita belajar bareng ya. Ini saya juga punya cita-cita untuk eksponensial seperti itu, biar bisa mengambil tanggung jawab lebih banyak, kata Pak Happy Mas Dadang, tanggung jawab keumatan lebih banyak. Ya, wes jam sama Mas Dadang. Ya ini ada 1-2 pertanyaan lagi ya Mas, singkat aja. Bagaimana cara Mas Diki gak bantu jawab atau Mas Diki? Boleh, monggo. Gak apa-apa, monggo. Silakan Mas Diki atau Mas Rizal. Yang pertama adalah bagaimana caranya menciptakan hidup baru. 1. Yang kedua, apa indikatornya hidup baru. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mengukurnya hidup baru. Nah,
Pertanyaan berikutnya dijawab ini ini aja. cocok. Ya, ini kayaknya Ya, ini nanti saya copy paste saya japri ke Pak Happy dulu. nggih. Ini Monggo, Mas ini juga Rizal sesuatu yang atau harus Mas kita Diki. ini ada Mas Diki apa enggak di sini? Ada. Iya, tapi yang jelas itu adalah sesuatu ilmu baru yang memang ingin kita coba baru mulai pelajari, baru mulai kita coba amalkan. Itu kan materinya baru banget kemarin ya. Ya, Pak Epi nggak jelaskan juga bagaimana caranya gitu. Kira-kira detailnya bagaimana menciptakan itu baru. Cuman beliau memberikan clue ke kita bahwa kita nggak bisa sekedar berpatokan dengan angka-angka masa lalu, goal-goal kita masa lalu nggak bisa. Kita harus benar-benar menciptakan goal-goal yang ke depan. Eksponensial kan nggak bisa main linear 1 juta per hari gitu ya, naik 1,5 kali lipat tahun depan nggak bisa seperti itu. Makanya keinginannya harus jelas. Untuk mencapai angka eksponensial itu eksponensial yang seperti apa yang kita mau kan harus clear dulu. Makanya kita punya itu tadi, today is my new life tadi itu kan nggak bisa, today is my new life tapi acuannya kemarin masih angka kemarin itu nggak bisa juga. Betul sekali. Nggih. Nah itu Mas Dadan, nanti ngapunten ya kalau kurang jawabannya kurang clear gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa saya titip tanyakan ke Pak Happy aja. Boleh Mas nggih. Ya, itu dari penjelasan dari Mas Rizal. Terus saya sapa juga dari selain dari teman-teman pejuang IVF, ternyata ada hadir dari Hijabers Mom Community ikut hadir juga malam ini. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik dan bermanfaat. Satu pertanyaan lagi Mas, habis itu kita tutup ya. Dari Mas Rengga Surabaya, contoh bisnis yang bertumbuh secara eksponensial itu bagaimana? Yang bagaimana? Monggo Mas dijawab. Wah ini aku kemarin belum ada sesi tanya jawab ke Pak Happy juga. cuman ya intinya yang namanya eksponensial tadi itu loh Mas, bukan gini ya grafiknya itu ya, benar-benar gini. Nah ini seperti ini yang harus kita ciptakan juga, misalkan gini. Makanya Pak Happy itu oke lah, kita targetnya berapa, 1 triliun ya. 1 triliun kalau kondisinya sekarang itu posisinya 1 miliar, itu kan eksponensial banget Mas, dari 1 M ke 1 triliun. Mungkin yang saya tangkap itu kenapa kok Pak Happy kemarin menceritakan oke targetnya berapa, 10 tahun ke depan 1 triliun. 1 triliun misalkan gitu ya, sekarang kondisi kita masih ratusan juta gitu. Nah itu kan benar-benar harus angka yang dikerjanya luar biasa eksponensial. Seperti apa mencapainya? Ayo ini kita bareng-bareng. Semoga dapat hidayah gitu aja untuk mencapai ke sana itu. Tapi yang jelas tadi itu yang perlu kita jaga, keinginannya harus jelas dan keyakinannya harus jelas. Itu yang message penting, salah satunya yang saya dapat di 2 hari Silaknas itu. Kalau kita keinginannya nggak jelas, eksponensial mau kemana itu ya repot juga ini. Setelah kita punya tujuan keinginan yang jelas, ya keyakinannya harus jelas. Tidak ada kompromi dengan keyakinan ini. Itu aja Mas Dadan. Siapun dan saya khawatir salah ya. Saya khawatir salah jawab. Artinya kita sama-sama belajar apa yang kita dapat di waktu Silaknas gitu ya Mas ya. Iya betul. Ini itu ada yang tanya slide, bisa disuruh Mas lagi. minta slide materinya, bisa di-share kah? Mau tak share ulang di pengajian bisnis di Sukoharjo. Nah, monggo, gimana ini Mas? Ada di Itu bukan slide ya Mas, Google Drive ya? Google Drive tadi itu. Ada di formatnya oret-oretan, jadi kalau seandainya format oret-oretan. Monggo, ini sudah di Google Drive, monggo di download Pak Basar. insya Allah itu Pak Andi. Resolusinya tinggi, jadi satu filenya itu 12 mega itu file gambarnya. Jadi insya Allah kalau disampaikan itu nggak pecah itu. Gitu Pak ya. Slide-nya sudah ready dalam bentuk PNG Mas ya, gambar. Iya, tapi kalau slide yang asli dari Pak Happy, saya pun juga nggak punya Pak. Yang slide materinya asli ya. Mungkin yang punya Tinggalnya yang jual Pak Muflis saja kalau itu. Cukup nggih? Sampun Mas Dadan. Nggih, sampun. Baik, terima kasih Mas Rizal atas oleh-olehnya yang cukup luar biasa, cukup powerful. Mudah-mudahan bisa menjadi hidayah bagi kita semua, baik bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Saya tutup acara Cubis malam ini dengan hadis dari Abdillah Ibnu Amr bin As. Hadis Bukhari yang bunyinya adalah kurang lebih
sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi apa yang kita dapatkan dari hari ini, malam ini, apa yang kita dapatkan sama-sama ketika kita melakukan silat nah di Jogja, mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Dan juga bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya akhiri sekian. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jam, Mas Dadang. Mas Agus, Mas Effendi, Mas Madu, Mas Juragan Madu, Pak Dodi Kulon Progo, Mas Marinzum mengenai itu. Enak, mantap. mana, ini Pak Mustik. Ini kasih kebulitin nih Pak Mustik. Ini di kampus Mas Rizal. Ayo Pak Mustik di-share lagi materi silat ini ke Gresik Pak Mustik. Monggo Pak Mustik. Saya izin live Mas nggih. Iya, saya juga izin ya, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki, terima kasih. Terima kasih.